Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami channel Tibaraya Official. Dalam membina bahtera rumah tangga, pasangan suami istri memiliki posisinya masing-masing. Suami misalnya sebagai kepala rumah tangga sangat bertanggung jawab atas semua kebutuhan keluarganya, baik itu kepada istri dan anak-anaknya, termasuk mendidik istri, anak dan masih banyak lagi kewajiban yang lainnya. Begitu juga wanita sebagai seorang istri mempunyai kewajiban-kewajiban tersendiri, seperti taat kepada suami, menjaga martabat suami, menjaga harta suami dan lain sebagainya. Meskipun tugas seorang istri bisa dibilang lebih ringan dari seorang suami, sebenarnya fondasi perempuan masuk surga cukup gampang. Namun apa yang kita lihat pada zaman modern ini, banyak istri-istri tidak mau tahu dengan hal semacam ini, padahal kita sudah tahu kalau penghuni neraka kebanyakan kaum perempuan. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Selain keajaiban perjalanan super cepat Makkah Palestina Sidratul Muntaha dan mendapatkan perintah langsung salat 5 waktu, Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan surga dan neraka. Beliau melihat 4 golongan wanita ahli neraka saat Isra Mi'raj. Rasulullah SAW menceritakan neraka yang telah dilihatnya kepada para sahabatnya dan memberitahukan bahwa mayoritas penduduknya adalah wanita karena mereka kufur terhadap kebaikan suaminya. Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari itu. Aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Sahabat bertanya, mengapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya lagi kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah satu seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada sesuatu yang tidak berkenan hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 4 perempuan yang menjadi penghuni neraka, sebagaimana hadis yang dikutip oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dalam kitab Irsyadul Ibad illa Sabili al-Rasyad, halaman 89, yang artinya, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya 4 perempuan yang menjadi penghuni neraka, yaitu perempuan yang mengembarkan kejelekan suaminya ketika suaminya tidak ada, dan ketika di depannya suaminya ia mengikuti dengan ucapannya, dan perempuan yang menyuruh suaminya untuk melakukan sesuatu yang suaminya tidak mampu mengerjakannya, dan perempuan yang keluar rumah tanpa menutup auratnya dari laki-laki lain, dan ia bersolek mengenakan pakaian yang paling mewah dan megah, dan perempuan yang hanya makan, minum dan tidur tanpa adanya keinginan untuk salat, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada suaminya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa ada 4 perempuan atau istri yang menjadi penghuni neraka. Siapa sajakah mereka? Mari kita simak. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang bermanfaat dari channel Tibaraya Official. Jangan lupa share video ini ke semua medsos yang teman-teman miliki ya. Semoga menjadi ladang amal buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. 1. Istri yang berlisan buruk pada suaminya. Kalau suaminya sedang pergi, ia tidak menjaga kehormatan dirinya. Jika suaminya berada di rumah, lisannya terus mencerca dengan kata-kata yang buruk. 2. Istri yang membebani suaminya dengan beban yang tidak sanggup dipikulnya. 3. Istri yang tidak menutupi auratnya dari pandangan laki-laki lain, bahkan keluar rumah dengan dandanan yang berlebihan dan memakai pakaian mengundang syahwat para laki-laki. 4. Istri yang tidak mempunyai aktivitas lain kecuali makan, minum, tidur dan hanya ingin bersenang-senang saja.
tanpa ada keinginan untuk beribadah, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, dan tidak berusaha mentaati suaminya. Dari sahabat Sa'ad bin Waqqas mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang istri jika tidak membesarkan hati suaminya sewaktu mengalami kesempitannya, maka Allah akan melaknatnya. Begitu pula para malaikat semuanya ikut melaknat dirinya. Abu Ayyub Al-Ansari pernah mendengarkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, di langit dunia Allah menciptakan atau menempatkan 70,000 malaikat di mana mereka melaknati setiap istri yang mengkhianati suaminya dan penggunaan hartanya. Di hari kiamat kelak mereka dikumpulkan bersama para tukang sihir, para dukun, kendati sepanjang hidupnya dihabiskan untuk melayani suaminya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah mengharamkan setiap orang masuk surga sebelum aku. Hanya saja melihat dari sebelah kananku dengan seorang perempuan yang mendahului aku menuju pintu surga. Aku bertanya, bagaimana perempuan ini mendahuliku? Dijawab, hai Muhammad, dia adalah perempuan yang bagus. Ia mempunyai anak-anak yatim, tetapi ia bersabar merawat mereka sehingga mencapai usia baligh. Lalu ia bersyukur pada Allah terhadap semua itu. Dalam Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Syarifur Rahman Al-Mubarakfuri menyebutkan bahawa di antara penduduk neraka yang dilihat Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj adalah wanita-wanita yang suka memasuki tempat tinggal lingkungan atau lingkungan laki-laki. Mereka disiksa di neraka dengan digantung di bagian payudaranya. Tentu, banyak golongan lain penghuni neraka yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj beliau. Namun, tidak semua yang dijelaskan dalam hadis dan sirah Nabawiyah. Sebagaimana banyak pula golongan wanita ahli surga yang diperlihatkan kepada Rasulullah saat beliau Isra Mi'raj. Semoga saja sahabat Tibaraya Official tidak termasuk 4 golongan wanita ahli neraka yang dilihat Rasulullah SAW saat itu dan dipeliharanya dari sisa neraka. Amin ya rabbal alamin. Allah juga mengingatkan kita dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terima kasih sudah nonton sampai habis di channel kami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.